Sebetulnya cara lain seperti apa lagi sih supaya kita bisa merasa fulfillment dan sukses di dalam kehidupan? Ya, siapa di sini pengusaha? Ya, pengusaha boleh angkat tangan. Ngaku, nggak apa-apa, nggak ada orang pajak di sini. Oke, good. Siapa yang di sini? Ada nggak sih orang pajak? Siapa orang pajak di sini? Nah, siapa yang di sini masih karyawan? Oke, siapa yang di sini karyawan pingin jadi pengusaha? Siapa yang di sini pengusaha pingin balik lagi jadi karyawan? Ada loh, jangan, ada banget gitu ya. Orang yang aduh udah deh salah ya, there's no shame, go ahead ya. So hari ini ayo kita ngomongin tentang how do you discover your design dan contribute at your very best. Jadi kalau saya seorang pointer ya, misalnya ini di abad zaman berapa gitu ya, belum ada presentation, belum ada apa. Terus kita ketemu, misalnya kita semua caveman, cavewoman ya. Terus habis itu kita ketemu barang ini, ya, barang ini. Kira-kira kita tahu nggak ini buat apa? Enggak. Jadi semestinya kita ngapain nih? Kita utak-utik, tetap nggak tahu. Terus ultimately kita ngapain? Kita semestinya buang. Tapi kalau misalnya kita mau tahu ini buat apa, kita harus ngapain? Kita harus tanya ke siapa? Buku panduan yang nulis siapa? Inventornya, pabriknya, ya kan? Jadi kalau kita nggak tahu kita ini desainnya apa, yang kita harus tanyakan adalah pabriknya. Pabrik kita siapa? Mama, papa, oke, itu pabrik titipan, itu oke, susah ya jawabnya ya. Iya benar juga sih ya. Tapi desainernya, apakah mama papa Anda, saya mau bayi yang tangannya 2, otaknya begini, enggak kan? Jadi siapa sebetulnya desainer kita? Tuhan, aduh, finally the right answer gitu ya. Soalnya I'm in trouble man, masa ini like komunitas Kristen, siapa inventor kita? Mama dan papa gitu kan. Wow. Okay, so let's discover your design and contribute your very best. Jadi kalau misalnya Anda, this is not the purpose of life sesi ya, tapi just for your information, kalau sampai sekarang Anda masih berpikir apa sih desain saya, sambil Anda dengerin ini, mungkin ini bisa menjadi renungan atau doa Anda malam ini atau setelah ini adalah tanya ke pencipta Anda, saya itu diciptakan untuk apa? Setuju? Ya, okay, so the question is, what is your design? Ya, what is your design? Ini kita bisa pelan-pelan melihat, karena kita semua kan nggak ada yang lahir baru kemarin kan, ya, ya ngakunya ya kan. Tapi banyak kan dari kita udah melewati hidup, kita udah melewati pekerjaan, kita mungkin sudah pernah punya bisnis terus nggak sukses, atau kita pernah punya kerjaan terus nggak sukses, malahan di bisnis lebih sukses, right? Whatever it is, kita kan sudah melalui. Jadi kalau kita melihat what is our design itu, kadang-kadang kita juga bisa mendapatkan clues, ya, clues dari masa lalu kita, ya, to point us at our future. Jadi masa lalu kita itu kadang-kadang menunjukkan apa yang kita harus lakukan di masa depan. So what is your design? The point adalah when you find your design, try to be the best of you, not someone else. Ya, jangan coba begini. Misalnya my design adalah badan saya besar. Ya, misalnya saya kayak gini nih. Saya badannya bongsor, ya kan? Saya badannya bongsor, nggak kayak gini sih. Tapi contoh, mungkin the best of her adalah badan begini. Tapi kalau dia punya impian, saya pingin kayak gini, kayak skinny bitch ini, ya kan? Oh sorry, ada di sini. Ya. I'm not gonna be happy gitu loh. Ada nggak orang kayak gitu ya? Misalnya ya, saya terus terang ya, saya kan juga, maksudnya saya, ya siapa sih cewek yang nggak mau look good gitu kan? Saya masih ingat tuh long time ago ya in Bethlehem. When I care about, wah gimana ya supaya bentuk badan saya nggak begitu ngerti lah ada badan yang bentuknya begini, bantaknya begini. Saya pikir ya semua badan juga kalau mau bisa jadi kayak ini gitu kan. Cuman gue aja yang kurang giat, kurang apa. Ya kan? Terus habis itu exercise, diet segala macam. Tetap aja tuh ada lemak-lemak yang kayaknya nggak mau go away gitu kan. Betul? Saya dengar amin, yes? Amin, oke ya.
Ya, yang udah kayak gini udahlah diem aja. Ini dengerin aja ya. This session is not for you, ya kan? Ya. Tapi beberapa tahun kemudian saya belajar tuh. Ada orang ya yang bentuk badannya emang bunder. Bunder, nah ini bukan justifikasi ya. Tapi emang ada orang yang badannya bunder. Mau makannya super dikit tetap bunder. Banyak bunder, ya kan? Jadi ada orang yang skinny banget. Mereka mungkin punya idaman, I wish I had more meat gitu kan. Kalau kita, I wish I could give you my meat gitu kan. Nah kayak gitu. Tapi it took me understanding. Saya harus mengerti bahwa saya tuh badannya nggak mungkin bisa super skinny. Tulang aja udah lebih gede dari tetangga sebelah. Ya, terus ada tendensi tertentu. Teman saya juga nggak mungkin bisa super fat, nggak mungkin bisa tambah lemak karena dia emang badannya metabolismenya terlalu cepat atau gimana ya. Nah, itu yang kita harus sadarin. So the point here adalah how do I be the best of me, not the best of someone else. Oke, jadi ada orang yang gimana pun juga nature wise nggak bisa jadi pengusaha. Ya. Bukan kita kurang motivasi atau impossible, I am possible and all that stuff. Tapi by the very nature nggak ada sense of pengusaha. Ya misalnya nggak cukup berani untuk membuat keputusan, nggak punya sense kapan kita harus lakukan ini dan itu. Ada juga pengusaha yang setengah-setengah, ya nggak bagus-bagus banget. Ya jadi pengusahanya bukan karena kurang baca buku atau apa, tapi karena sense dirinya, cara bikin duitnya itu dengan cara lain. Ya. Ada juga pengusaha yang kayaknya amburadul, kerjanya gimana, tapi selalu bagus. Dapat duit lagi. Nah ada beberapa hal kita bisa ajarin, makanya saya juga kan di perusahaan yang mengajarkan seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang kita lihat, kadang-kadang kita tanya, is entrepreneurship something you can teach? Ya, mungkin nanti panelis kita lebih jago lah jawab kayak gitu. Ya, so is it something you can teach? Ayo let's explore. Tapi kalau saya nggak jadi pengusaha, saya tuh ngapain? Atau kalau saya jadi pengusaha, saya semestinya jadi pengusaha yang seperti apa? Turns out ada sebuah, sorry kalau nggak bisa kelihatan, oops, pretty bad, but that's okay. Ada sebuah konsep namanya wealth dynamics. Ya. Wealth dynamics ini adalah sebuah konsep dari seorang namanya Roger Hamilton. Siapa yang pernah dengar Roger Hamilton wealth dynamics? Oke, nggak apa-apa, kita belajar sama-sama. Jadi bahwa, saya nggak mau terlalu teknis di sini, mau Anda pengusaha, mau Anda karyawan, siapapun, this is a combination. Bagaimana cara terbaik Anda membuat uang, mencapai kesuksesan, ya, tergantung dengan personality Anda dan natural talents Anda. Ya, ini jadi tes ini menghubungkan itu berdua. Kalau biasanya kan kita ada kayak personality plus cuman personality. Kalau talent dynamics, wealth dynamics ini, how do you use your personality to make more money and more wealth? Ya, kita di sini memang hanya menggunakan wealth in the sense of materi. Saya tahu wealth itu lebih dari materi ya. Tapi di konteks ini materi. Wealth Dynamics by Roger Hamilton. Nah, kalau kita lihat di sini ada banyak muka-muka orang yang famous. Either famous Anda tahu atau mungkin Anda nggak kenal, tapi saya jelaskan satu-satu. Semua mereka sukses, tapi caranya beda-beda. Ya, coba kita lihat satu-satu. Ada orang yang tipe Lord. Lord itu dia tipe orang yang mengontrol asset generating cash, ya kan? Maksudnya cash generating asset. Jadi dia mengontrol aset-aset yang nantinya bisa disewakan sama orang yang lain, dibutuhkan sama orang lain. Dia seorang Lord. Cara making money-nya kalau dia sadar dia tuh apa, cara making money-nya ya be in control of assets yang generating cash. Paham? So if you know what you are, dan gak ada yang salah, gak ada yang benar, you can make money that way. Creating a better system itu passionnya mechanic, natural instinct-nya mechanic. Gak tahu kenapa dia bagus aja di situ. Ya, improving things. Nah, karena dia bagus creating a better system, orang mau bayar dia, orang mau memberikan kepercayaannya, orang mau kasih bisnisnya ke dia. Ada juga creator, orang yang memulai
belum tentu bisa mengakhir. Ya, belum tentu bisa tuntas. Ini tipe orang yang kadang-kadang mulai. Tapi kalau Anda memang nggak disiplin, nggak tuntas, itu bukan kasih excuse, oh I'm a creator. Bukan ya, itu emang you need to follow up, oke? Tapi for some people, they're very good at starting things. Tapi habis itu dia biar manajernya yang running. Oke? Ada juga orang yang bintang. Ya. Nah bintang ini biasanya orang yang sangat naturally talented untuk berdiri di depan orang, untuk ngomong, menyampaikan ini. Terus kalau dia masuk sebuah ruangan, semua orang langsung perhatian. Very famous untuk melakukan itu. Banyak orang famous people, dia tahu itu dia niche-nya di situ dan dia cari duitnya dari situ. Ya, oke. I'll show you a little bit about some samples. Accumulator, orang yang mengumpulkan aset. Mengumpulkan aset-aset. Trader, nah kalau accumulator sama trader beda tipis, ya kan? Accumulator itu membeli aset, dia mengumpulkan dan asetnya berkembang, habis itu dia jual. Atau mungkin dia nggak jual, dia cuma dapat dividen dari situ. Atau orang yang jual beli. Beli murah, jual tinggi. Itu namanya trader. Kalau accumulator mungkin transaksinya sedikit. Dia beli lama, baru dia jual satu transaksi. Tapi dia udah win big tuh. Tapi kalau trader, dia mengumpulkan uang dari banyak transaksi yang kecil. Cepet, gitu ya. Nah itu trader. Ada juga orang supporter. Ini adalah leader yang biasanya manager yang baik. Mungkin dia nggak pernah start his own company. Tapi dia menjadi leader yang baik dan menghasilkan uang dan menghasilkan kesuksesan and fulfillment dia menjadi seorang leader yang baik di perusahaan orang. Dan ada juga yang namanya deal maker. Dia dealing with relationships. Dia bagus sekali dengan connecting people bla bla bla. Nah karena itu dia biasanya making deals dari situ. Entah dia brokernya atau apa, dia akan dapat deals atau gara-gara deal itu mungkin dia dapat sekian persen dari deal itu. Dan itu lumayan buat dia. Okay, so let's take a look at some of the examples. Oprah, this is a star profile. So if we look at Oprah, ya, dia itu company-nya apa sih? Company-nya adalah show business, right? Dia jadi talk show host. Pertama dia jadi actress, terus habis itu dia bagus di situ, terus dia jadi talk show. Dia seorang bintang. Kalau Oprah yang ngomong, semua mau nonton, ya. Tapi dia bukan bintang yang bilang, look at me, I'm so wonderful. Enggak, ya dia punya cerita dia sendiri yang cukup inspiring. Tapi dia, kalau Anda lihat, siapa yang pernah lihat show-nya Oprah, Oprah, dia selalu bawa bintang tamu. So she is a star, tapi a star-nya juga, yes ada shine-nya ke dia, tapi dia shine the light on other people. Jadi kenapa orang suka nonton Oprah? Kalau setiap kali nonton Oprah, cuman ceritanya Oprah lagi, kayaknya bosen juga kan? Ya, tapi dia bawa tamu, wah dia gimana, dia bantu promosi orang lain. That's a star. Jadi kalau Anda seorang star, make sure Anda lakukan sesuatu yang secara natural Anda yang tampil. Ya, make sure Anda di posisi sesuatu yang Anda yang menjadi center of attention. Disitulah Anda menjadi kontribusi yang baik. Kebetulan ini profil saya, star. So a little bit about my business. Sekarang dulu kan saya orang sales. Yang terus jadi belajar bisnis autodidak dari multinational company. I did business turnarounds. Itu adalah saya punya assignment terakhir sebelum saya punya usaha sendiri, business coaching. Kenapa business coaching? Kayak saya suka fixing company, saya suka turning around companies. Terus abis itu saya jadi coach itu saya biasa gitu, saya just learning gitu. Tapi lama-lama pelan-pelan kok saya lagi yang dipanggil di panggung, saya lagi yang ini. Nah sekarang ekspansi bisnis saya adalah Indonesia itu ya South Jakarta ini kan Action Coach South Jakarta itu emang milik saya. Tapi my business expansion sekarang saya jadi partnernya Action Coach China dan Action Coach Filipina ini sebagai apa? Brand ambassador. Sekarang saya memang lagi naik daun ibaratnya in a very humble way. I don't mean this to impress gimana. As what? Because I knew what is my strength. My strength is not managing an Action Coach company. Semua karyawan report ke saya jadi CEO. I don't want that. I hate that actually. Ya kan? Tapi put me on stage, people will listen. Nih kayak gini aja lu listening, right? Ya. Yeah. So I go around Southeast Asia, I go around Asia. Sometimes saya juga punya klien, saya juga bicara di UK, Curaçao, yang kayak gitu-gitu ya. Because
there is a natural star quality. Dulu saya nggak bisa terima loh. Saya pikir, what's wrong with me? Why can't I lead a team? Why don't I like this stuff? Katanya saya suka developing orang. I love developing people. Saya suka banget ngelihat orang-orang saya jadi pemimpin. Tapi saya lebih suka kalau orang lain yang manage mereka. Saya jadi datang kasih advice, datang kasih inspirasi, datang jadi role model. When I lead from the front. I don't lead from the back. Aku lakukan dulu. Mereka lihat. That's how I train and develop my people. Ada orang, ya, mereka lead from the back, mereka dukung, ya. So this is how I know myself. Yang kedua, siapa? Bukan mechanic, Mark Zuckerberg. Okay? Mark Zuckerberg is very good at making things better. Kenapa Facebook terus, di mana Twitter udah turun? Ini semuanya nggak langgeng kan? Tapi Facebook terus saja naik terus. Every time something new, something better. Tapi dia itu sebetulnya he's a mechanic, ya. Terus deal maker, Donald Trump, dia bisa ngedeal sama orang. Nanti if you know that's your thing adalah untuk, I'm sorry, he's not a good example in many ways, tapi he's a deal maker, that's the whole point, okay? Lah kan kita, ini bukan masalah who's the president of the United States gitu kan. Nah oke, jadi deal maker itu misalnya Anda bilang, oh gue bagus banget ya untuk misalnya build relationship sama orang, striking deals, negotiate and everything. Hey, maybe you should be making money dengan menjadi deal maker. Ya, by the way, saya nggak punya waktu untuk go terlalu detail, tapi Anda bisa look up Wealth Dynamics, Roger Hamilton, ada tesnya di situ, bayar sih $97. Ya. Nah, Lord, who is this guy? Lakshmi Mittal. Ya, dia 30% shareholder di steel factory. Jadi dia kontrol aset yang banyak orang butuh, besi. Siapa sih yang nggak butuh besi? Ya, dari situ dia itu bisa generating money karena semua orang butuh dan dia the biggest controller of that asset. Ya, itu juga begitu. Richard Branson, what is he? He's a creator. Dia punya sekitar 200 company, nothing. Dia nggak pernah nge-running any of the companies. Semuanya di-running oleh GM-nya. Ya, dia create go. Ya. George Soros, trader. Dia making money, dia buying cheap, super cheap, selling high. Tapi dia juga sellingnya cepat. Dibanding sama accumulator Warren Buffett. Ya, Warren Buffett beli, hold, maybe sell. Ya. Nah jadi accumulator ini lebih long term. Dia ngumpulin, pengumpul. Ya mungkin gara-gara itu kacamatanya aja gak pernah diganti gitu kan. Ya it's true lah, dompetnya itu kan sering ya kita baca, dompetnya tuh masih dari tahun 70-an, it's okay, it still works gitu kan ya. Ya, dia memang nggak suka ganti, nggak tahu ya, so that's consistent. Ya, this guy siapa ini? Jack Welch, dia nggak terkenal sebagai entrepreneur, sama sekali tidak. Actually dia terkenal sebagai seorang CEO yang luar biasa di GE, di General Electric. Banyak buku yang tentang dia. So kembali lagi, who are you and what is it that you're looking for? Jadi ada 4+1 great reasons to stay employed. Ya, first of all, jadi kita setuju ya, kita harus mengenal siapa kita. Setuju? Ya, berapa bareng dari Anda pada saat saya paparin profil-profil ini menemukan kira-kira kayaknya gue yang itu deh. Siapa yang kira-kira udah punya ide? Ya, udah? Kalau belum silahkan go online, okay? Or read more. Ya. But why be employed? Ya, again, I hate with a capital H, ya. All these radio talk show yang bilang kalau kamu mau sukses di hidup, kamu harus jadi pengusaha. I really think that is misleading. Itu menurut saya sangat bahaya. Dan karena di Indonesia ini entrepreneur craze, ya, semua orang bilang kayaknya gue nggak cool banget deh kalau gue jadi entrepreneur. Semua orang mau. Hey, I'm the lady that lihat financial statementnya entrepreneurs yang kelihatannya keren. Sometimes mereka aja laporan keuangan aja nggak jelas. Jadi keren ini berdasarkan apa? Kalau dia bilang, oh kesuksesan, wealth, abundance, berdasarkan apa? Laporan keuangan aja nggak jelas? Atau ada yang jelas tapi menakutkan? Ya, I think kalau saya melihat laporan keuangan Anda sebagai karyawan, itu lebih banyak tabungannya dari mereka. Tapi mereka sudah pakai baju yang luar biasa, mobil yang luar biasa, itu semua hutang. Ya, saya punya no joke ya, I guess mungkin karena saya lihat ini setiap hari,
I don't have that mindset dan bahkan saya mau warning teman-teman ini, please jangan dengerin kayak gitu. Find what is your purpose and your talents dan do it. Jadi why be employed? Udah zaman sih, masih zaman gak sih kerja sama orang? Masih. Kenapa? Ada 4 tambah 1 reason. Nomor 1, I still need the money, the learnings and the network. See, kenapa sih kita mau kerja sama orang? Kalau Anda belum achieve amazing achievement waktu kerja sama orang, please, jangan terlalu banyak mikirin kerja untuk diri sendiri. Kalau pakai duit orang aja, you masih digaji setiap bulan aja, you nggak bisa perform, you nggak bisa disiplin. Jangan harap nanti kalau udah nggak ada bos, you bisa disiplin. Kalau kerja sama orang aja you nggak bisa jualan, jangan harap nanti kalau ini produk lu sendiri, lu bisa jualan. Like magic happens, cicing gitu loh, Roh Kudus datang turun, biar gitu. Enggak, it doesn't happen, oke? Kalau sekarang aja Anda nggak ngerti keuangan, jangan harap nanti kalau punya perusahaan sendiri di mana itu pakai uang tabungan Anda bisa sukses. Kemarin baru aja kita ngomongin, kita lagi developing program untuk creativepreneurs sama beberapa teman di Kemang. Kita lagi bilang, oh, banyak teman-teman creativepreneurs atau teman-teman entrepreneurs yang masih pemula, masalah saya modal. Saya nggak punya modal, saya butuh modal. Gimana caranya saya dapat VC atau dapat angel investor untuk modal? Nah, saya, look, you know what? Anda kesuksesan apa yang Anda pernah raih sampai sekarang? Belum ada sih, tapi belum ada kesuksesan karena saya nggak punya modal. Look, kalau Bill Gates ya, saya ketemu Bill Gates ya, misalnya lagi di lobby gitu. Bill Gates buru-buru, terus dia bilang, Sin, ceritanya Bill Gates kenal gue gitu kan. Ceritanya, ya kan. Terus bilang, Sin, gue butuh duit $1 juta dong, gue mau buka company baru. Lu mau masuk gak? Kalau gue punya $1 juta, kasih gak ke Bill Gates? Kasih, it's Bill Gates. Steven Spielberg lewat, Sin gue lagi mau make new movie, gue butuh $1 juta, lu punya gak? Gue cuma punya 5 menit untuk ngomong sama lu. Kasih gak? Kasih, why? It's Bill Gates and Steven Spielberg. Tapi kalau Billy Bongbong, ya, yang nggak kenal dari mana, sel mana nggak tahu ya. Terus habis itu dia bilang, gue perlu $1 juta, ya, untuk bikin warung di mana? You in apa enggak? Ya, Billy Bongbong. Okay, so here's the thing that I learned from my financial mentor: money follows management. Money doesn't follow an idea. Oh, I have a great idea, a great product. Wah. It's a great product, tapi kalau lu nggak bisa jualin, it's just a great product, but it's not a great business. Tahu maksud saya? Banyak orang punya great product, tapi doesn't have a great business. Tahu maksud saya? Ya, nah, so money follows management, money follows you. Kalau sekarang sebagai karyawan aja Anda nggak bisa achieve apa-apa, atau bisanya cuma komplain, atau achievement Anda medium lah, nggak gimana banget, ya. Anda cuma bisa naik gaji kalau Anda lompat ke perusahaan lain, itu namanya Anda jago interview, bukan Anda jago kerja. Let's make that distinction, okay? So, you still need money, you still need the network. Kalau Anda juga nggak punya network, ya wis lah, okay? So, kembali lagi to the point about VC and modal segala macam, saya punya prinsip sekarang gini. Modal, Anda bisa harapkan untuk mengamplify your success. Jangan harapin modal for your first success. Ya, your first success, coba you modalin sendiri. Ya, ngarepin modal dari nyokap mungkin, ya. Tapi kalau serious investors, jarang sekali, bukan nggak ada, tapi jarang sekali mereka mau invest in the first success, apalagi kalau you nggak ada profile apa-apa kesuksesan. Ya, makanya kadang-kadang achieve your first success at work for somebody else. Ya, Anda juga dapat money-nya, Anda bisa modalin untuk bisnis kecil-kecilan, more sukses, baru kita cari modal. Ya, dan itu modalnya juga akan lebih bagus. Saya takut jadi entrepreneur, ya udah jangan. Ya, oke, itu that's good. Ya. Kalau saya takut juga sebetulnya kadang-kadang gini, stay employed, karena ketakutan Anda is trying to tell you something. Saya takut, kenapa takut? Karena saya takut saya kalau udah punya produk nggak bisa jualan. Aha, artinya you perlu belajar jualan. That's okay. I haven't achieved something that makes me feel confident. Yep, achieve.
Kalau gitu achieves, kita udah ngomong itu. I don't have a business idea, right? Ya, don't be an entrepreneur. Ya, jangan ngikutin business idea orang lain, apalagi kalau business idea itu sebetulnya Anda nggak ngerti. Ya, I like being an employee, so sue me. So what? Gitu kan? Saya suka kok jadi employee, setiap akhir bulan saya dapat duit bukan keluar duit. Ya, saya suka kok dapat asuransi benefitnya mobilnya ini, saya suka, so sue me. Oke? Boleh? Ya, nggak usah worried gitu loh. Just a few statistics. 3 alasan kenapa 80% of business close within the first 5 years. Nomor 1 adalah mereka tidak tahu cara maintain cash. Makanya lama-lama cash flow problems. Jadi the most important thing in the business bukan profit, bukan revenue, tapi cash. Kalau Anda punya profit banyak tapi tidak ada misalnya piutannya nggak ditagih atau klien Anda cuma janji-janji doang, ya you will have cash flow problems. Anda nggak punya darah di dalam tubuh Anda, cash flow is your darah in terms of perusahaan, you will die. Okay? Conflict with partners, sering juga akhirnya pecah, tutup. Dan ketiga, burnout. Little to me, profit no up. Cash no up. Ya kan kayak gitu. Jadi lama-lama udahlah capek, gue jadi karyawan aja deh. Okay, so these are the top 3 common problems. Kalau kita lihat juga, entrepreneur, siapa yang tadi bilang dia pengusaha, belum semuanya itu ready to become entrepreneur. Ada entrepreneur yang masih berpikirnya seperti karyawan. Misalnya saya orang produksi, dulu saya cook gitu ya. Saya jago masak. Atau kayak creativepreneur, saya jago bikin tas, saya jago bikin apa. Saya cuma tahu jago bikin tas saja. Setiap hari mikirin how to make a new tas design aja. Artinya Anda tuh sebetulnya masih employee karena Anda pikirannya tuh masih mindset produksi. Produksi hanya satu bagian dari seluruh perusahaan. It's not the whole thing gitu loh. Ada juga orang yang nggak percaya sama orang atau maunya little to me ya. Dan ini self-employed, nah perusahaannya itu susah menjadi besar karena dia nggak bisa delegasi, dia cuma punya 2 kaki 2 tangan, ya udah good luck ya. Dan ini sebetulnya mental self-employed. Ada juga orang manager, wah gue udah jadi CEO ya, gue udah keren. Dia pikir dia udah keren, padahal CEO kan artinya apa? Chief Everything Officer, right? Jadi ternyata dia itu handling every single thing in the company. Dan dia pikir dia sudah selesai, dia pikir ya inilah saya udah jadi CEO. Padahal CEO ini masih sangat working in the business. Dia masih menukarkan waktu dengan uang. Dia belum owning the business. Nah kalau di level 4-6, business owner, investor, entrepreneur itu yang kita bilang on the business. Mereka tugasnya adalah business owner adalah punya orang yang punya manager yang manage karyawannya. Bukan dia yang manage. Jadi semestinya kalau organizational structure itu yang paling atas itu bukan CEO. Yang paling atas adalah BOD, Board of Directors atau owners lah. To keep it simple. Ya, kalau Anda masih di box CEO artinya you have to hire a CEO supaya Anda bisa naik. Jangan happy-happy dulu. Okay? So, your income doesn't make you rich. What makes you rich is what you do with your income. Misalnya kalau Anda dapat income, mau dari kerjaan atau gimana, karena sering banyak orang bilang, wah kalau saya di pengusaha saya pasti lebih kaya dari karyawan. Belum tentu juga sih, tergantung if you know what you're doing. Ya. But let's say Anda dapat gaji sekarang, Anda investasinya di sini. Ya, bukan bisnis tas ya. Ini this is really you buy stuff, shopping terus. Ya automatically Anda nggak akan kaya-kaya. Kalau Anda jadi pengusaha, Anda begini juga Anda nggak akan kaya. Tapi kalau misalnya, kayak dulu saya punya disiplin beli rumah, beli properti, beli apa ya kan. Biarpun saya juga suka banget shopping. Tapi saya pikir oke, beli rumah setiap berapa tahun sekali harus beli apartemen, harus beli apa-apa. Kayaknya sekarang kalau setahun nggak beli apa-apa tuh kayaknya gatel gitu kan. Nah this is artinya you have a habit already. Nah what do you buy kalau Anda punya money? Liabilities yang menurun harganya setiap hari atau assets yang meningkat harganya setiap hari. Ya. So how do you get rich? Ada 2 ladder yang kita harus perhatikan kalau how to get rich. Namanya cash flow ladder sama wealth ladder. Ya, ada 2 ladder. Mau tahu apa? Mau tahu gimana? Siapa yang mau tahu? How do I get rich? Okay, good. Nah, itu ada di Inspire di bulan November. Please come again, ya. Okay. Gila Bo, tinggal 1 menit, you want me to explain? I don't think so, ya.
Oke. Dari tadi duniawi aja ngomongnya ya. Saya mau kasih example a bit from Alkitab ya kan. Masih ingat nggak cerita yang ada 3 servant, ada 3 pembantu yang ditinggalin duit. Actually dia nggak panggilnya duit ya, dia bilang apa? Talenta, which is interesting. I think that's what they call duit back then. Tapi hey, so happens to be talenta ya kan. Ada yang dikasih 10 talenta, ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Terus bosnya pergi kan. Terus habis itu dia balik yang 10 jadi udah punya berapa? 20 ya, jadi 10 tambah 10 lagi. Dia investasiin dia dapat. Yang 5 dia investasiin dapat 5 lagi jadi 10. Yang 1 dia apain? Dia simpen, dia kubur. Bosnya datang, terus dia bilang, dia nyalahin lagi bosnya. Bos, gue tahu lu keras. Gue tahu lu orangnya nggak adil ya kan. Makanya daripada gue bikin lu marah ya, daripada gue ngecewain lu, gue kubur aja itu talentanya. Supaya nanti kalau lu balik, gue balikin. Ya, nah itu sama seperti kita dikasih ke talenta. Ada yang dikasih talenta lebih, ada yang dikasih talenta pas-pasan. Pokoknya kita semua udah dikasih talenta. Yang lebih misalnya mengembangkan, yang medium biasanya ya oke mengembangkan dikit. Tapi kadang-kadang tuh gini, ada orang ya merasa bahwa gue gak bisa apa-apa, gue gak dikasih talenta, gue gak dikasih keluarga kayak dia, gue gak dikasih sekolah kayak dia. Kasihan deh gue, ya, ya kan? Jadi begitu. Jadi seumur hidup dia cuman bilang kasihan gue cuman punya 1 ini, ya. Dia hidup dengan kecemburuan atau I wish I had mindset, ya. So nanti pada saat dia udah ya, pasti ditanyakan, gue kasih lu 1 talenta kemarin ini, ya. Misalnya talentanya adalah senyum, pinter senyum, penting nggak senyum? Ya kalau ada orang bete yang mukanya kayak pantat ayam kayak gitu, penting gak kita untuk bikin dia senyum? Ya penting, tapi dia gak gunakan, ya gue cuma bisa senyum, gitu aja kayaknya gak cool gitu kan? Ya gak cool, orang lain bisa bisnis, orang lain gue cuma bisa Did you know ada santo, siapa namanya saya lupa, help. Ada santo, ya saya lihat di LA Cathedral, ada santo yang menjadi santo karena dia cuma menjadi greeter di gereja, dia cuma welcome. Ya, dia jadi santo loh. Gue nggak tahu welcome-nya sehebat apa. Pokoknya dia sampai jadi santo, ya kan? Modal senyum. Kalau mau tahu siapa, Google it, ya. Oke. So you have been. Nah, pertanyaan saya sekarang, misalnya Anda jadi pegawai atau Anda punya usaha kecil. How do you manage this pegawai, this perusahaan kecil? How do you manage your job? How do you get the most out of your job? Kalau dikasih job yang kecil, usaha yang kecil aja Anda nggak bisa manage dan Anda sibuk bilang kenapa sih gue nggak punya perusahaan kayak dia, kenapa sih saya nggak punya job kayak dia, and kasihan deh gue, ya, that's gonna be, Tuhan akan bilang ngapain gue kasih lu yang lebih besar, ya, jadi you never work for other people. Bagi karyawan di sana, you never work for other people, you always work for yourself, your family, your purpose. Jangan pernah bilang, oh I work for blah bank atau blah company, blah boss. No, you never work for those people. The best way karyawan akan mendapatkan karir yang luar biasa adalah get it in your head and your heart. I work for my future. Saya mau belajar sebanyaknya. Saya pingin kerja di bawah bos yang luar biasa, gak adil. I want to know gimana caranya handle orang kayak gitu. Gue mau belajar ya di dunia yang politiknya minta ampun. Anda nggak usah stay di perusahaan itu lama banget kalau mereka nggak fair ya. Tapi coba monggo belajar sebelum keluar that you can survive that. Saya nggak bisa nih targetnya terlalu tinggi. Ya artinya you belum kompeten. Be competent. Jangan cuma melarikan diri bilang gue mau cari kerjaan yang lebih gampang. That's not the way. That's not what's gonna get you that. Oke, ada yang kayaknya tersentuh dan terkena di depan sini. It's okay, gak apa-apa nanti LBD ya. Kita ada cell group abis ini. Oke, so discover your God-given design, contribute at your very best. Semoga sesi ini telah membantu, Tuhan memberkati.